Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Sriwijaya yang pada kesempatan kali ini berada di posisi oposisi yang menentang mosi perkembangan iptek di Indonesia sudah sesuai dengan wawasan Nusantara. Memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 di mana teknologi sudah merambat ke dalam aspek-aspek kehidupan manusia dan sudah berperan penting dalam kehidupan itu sendiri. Namun tentu saja kita telah mengetahui bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di suatu bangsa. Hal ini tentu saja membuat suatu bangsa membutuhkan suatu alat filtrasi yang nantinya berguna untuk menyaring dampak-dampak negatif dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Sehingga pada akhirnya memicu munculnya mosi ini, yang mana maksudnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkhususnya di Indonesia yang sudah sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di Indonesia dan sudah demi kepentingan kesatuan maupun persatuan bangsa Indonesia. Namun, hal tersebut tentu saja memicu munculnya pertanyaan baru. Apakah perkembangan iptek di Indonesia sudah sesuai dengan wawasan Nusantara? Faktanya, status quo sekarang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi belum sepenuhnya sesuai dengan wawasan Nusantara. Hal ini dapat kita buktikan dengan cara bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengimplementasian maupun dalam penggunaan teknologi secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan wawasan Nusantara tadi. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi akan menjelaskan kenapa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia masih belum berlandaskan kepada wawasan Nusantara. Jika Indonesia atau rakyat Indonesia sudah memiliki suatu landasan berpikir atau prinsip yang dinamakan dengan landasan wawasan Nusantara, maka perkembangan iptek itu akan bisa dimanfaatkan sepositif mungkin. Terjangan-terjangan yang akan diberikan oleh perkembangan iptek tadi itu akan diatasi dengan adanya landasan berpikir Nusantara, wawasan Nusantara. Bisa kita lihat di mana dengan ancaman integrasi, ancaman pembunuhan karakter, tentang kebudayaan, hal itu tidak akan terjadi. Namun pada masalahnya sekarang ini membuktikan bahwa perkembangan iptek itu masih belum dilandasi dengan wawasan Nusantara, dan hal itu bisa dibuktikan seperti berikut. Ketika kita berbicara tentang perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kita juga berbicara tentang globalisasi. Bagaimana iptek itu memberikan suatu dampak input data yang sangat mudah dari berbagai penjuru dunia dan mengakibatkan suatu fenomenal dinamakan dengan globalisasi. Dan hal itu masih memberikan dampak negatif, seperti di samping memberikan juga dampak positif, tapi juga masih banyak memberikan dampak negatif. Yang pertama, masyarakat itu lebih cenderung menggunakan gadgetnya daripada kehidupan bersosial. Anak-anak lebih cenderung memainkan game daripada belajar dan bermain dengan sebaya mereka di luar. Remaja lebih suka menghabiskan waktu di kamar bermain sosial media dan lain sebagainya, dan hal itu dapat mengurangi kualitas dari sumber daya manusia juga. Dan yang kedua adalah rasa cinta kepada tanah air. Orang-orang lebih mencintai budaya-budaya orang lain seperti western ataupun K-pop, dan kita bisa melihatnya sekarang, bukti nyata bisa dilihat. Dan yang ketiga yaitu adalah pendidikan yang diberikan di Indonesia itu dalam media sosial kontennya masih konten yang tidak mendidik. Orang yang memberikan sensasi atau konten yang tidak mendidik masih diberikan panggung. Malahan orang yang memberi konten edukasi kalah dengan orang-orang yang mencari sensasi, dan masyarakat kita masih memberikan panggung untuk mereka. Dan hal itu membuktikan kalau masyarakat kita masih belum memiliki landasan wawasan Nusantara. Ketika kita memiliki landasan wawasan Nusantara, maka hal itu tidak akan terjadi. Dan juga masih terjadinya penipuan-penipuan online yang dilakukan oleh masyarakat dan menipu masyarakat lain. Dan hal itu membuktikan bahwa wawasan Nusantara dengan perkembangan iptek itu masih belum sejalan. Selain dampak negatif dari globalisasi tersebut, ada juga informasi-informasi atau perkataan-perkataan di media sosial dan internet yang dapat menyebabkan disintegrasi. Info tersebut dapat berupa hoaks, sara, ataupun ujaran kebencian.
Yang mana kita tahu disintegrasi adalah peristiwa di mana tidak ada rasa bersatu padu, yang menghilangnya keutuhan atau persatuan dan dapat menyebabkan perpecahan. Dewasa ini kita tahu banyak aksi saling hujat, saling mengejek, saling menghina, bahkan saling menjatuhkan sesama bangsa sendiri. Hal ini didukung oleh data yang kami dapat dari Kompas 25 Februari 2021 yang mengatakan bahwa pengguna media sosial di Indonesia adalah pengguna media sosial dengan tingkat kesopanan terburuk se-Asia. Nah, bila hal ini terus berlangsung, tentu akan menimbulkan dendam dan dapat memecah belah bangsa itu sendiri. Lalu ada informasi mengenai Menkumham tuding aksi mahasiswa ditunggangi oleh oknum tertentu. Namun ketika ada debat di salah satu stasiun TV nasional, seorang mahasiswa bertanya, apakah oknum tersebut sudah jelas keberadaannya? Nah, pihak Menkumham menjawab belum. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Apalagi dalam bidang politik sangat riskan untuk mengunggah sesuatu yang belum jelas keberadaannya atau yang belum memiliki titik terang sama sekali. Nah, tentu akan bisa menimbulkan pro dan kontra, dan apabila pro dan kontra itu sudah terjadi secara tidak sehat, tentu akan menimbulkan bentrok antara mahasiswa dengan pihak Menkumham atau bahkan dengan pihak lain. Lalu ada info pada Januari 2021, yaitu aksi SARA yang dilakukan oleh Ambrosius Nababan kepada salah satu tokoh Papua, yaitu Natalius Pigai. Nah, ini didapat langsung dari laman Facebook Ambrosius Nababan. Kita tahu untuk saat ini sangat marak aksi KKB di Papua. Tentu mendengar hal seperti ini, aksi-aksi KKB di Papua tersebut akan semakin marak dan tentu akan semakin membuat mereka semangat untuk memecah belah bangsa kita. Lalu ada info hoax yang mengatakan pembuatan oksigen atau video pembuatan oksigen. Namun setelah diklarifikasi bahwa pembuatan oksigen itu tidak benar adanya, itu hanya untuk meningkatkan kadar air pada oksigen. Nah, Dewan Juri yang terhormat, jika memang perkembangan iptek di Indonesia sudah berlandaskan wawasan Nusantara, tentu hal-hal seperti ini tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, kami percaya bahwa perkembangan iptek di Indonesia masih belum berlandaskan wawasan Nusantara. Terima kasih.